Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abraham Srijaya, umur 31 tahun. Saya lahir dari Surabaya, 30 Juni 1992. Saya merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Golkar dengan usia yang termuda. Saya lahir anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Saya seorang advokat dan seorang pengusaha. Saya merupakan Ketua Umum Advokasi Berkarya, lembaga bantuan hukum yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sebagai Wakil Ketua Umum ICCA, Indonesia Crypto Consumer Association. Kami juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum DPP KNPI periode sebelumnya, dan juga menjadi Ketua Muda-Mudi Berkarya untuk Ahok. Karena saya merupakan salah satu politisi muda yang lahir karena Pilkada DKI tahun 2017. Jadi awal pertama kali tidak ada interest dengan dunia politik sama sekali. Kami diajak, diseret, dan akhirnya nyemplung ke dunia politik karena panasnya situasi Pilkada DKI tahun 2017. Saya ditunjuk menjadi Ketua Muda-Mudi Berkarya untuk Ahok, yaitu komunitas anak-anak muda dari Partai Golkar yang mendukung dalam kontestasi Pilkada DKI tahun 2017. Dan akhirnya kami jatuh cinta dengan politik dan memutuskan untuk terjun dan maju sebagai calon anggota DPR RI. Di tahun 2019 kami sudah pernah maju, mendapatkan suara yang cukup signifikan, terbanyak nomor 5 di Jawa Timur 1. Tapi kali ini karena satu dan lain hal, kami memutuskan untuk maju di Dapil Neraka DKI 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, di mana banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang maju di Dapil ini, dan masyarakatnya yang begitu bermacam-macam karena seluruh dunia. Dapil dengan kos yang paling tinggi, dan kami yakin kali ini dengan doa dan dukungan dari masyarakat, kami akan maju sebagai anggota DPR RI. Oke, jadi terkait dengan diaspora Indonesia adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang berkiprah di luar negeri, ataupun warga negara Indonesia yang sudah berpindah ke warga negaraan, yang tentunya masih mencintai, memiliki jiwa nasionalisme tinggi, yang berada di luar negeri. Berikut juga dengan teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh dunia. Karena kemarin kebetulan saya habis dari beberapa daerah di Eropa maupun di Amerika maupun di Asia Tenggara. Setiap diaspora yang ada di luar negeri memiliki problem yang berbeda-beda, tapi punya satu problem yang sama. Problemnya berbeda-beda adalah terkait dengan PMI yang ada di Hong Kong, tidak sama dengan di Malaysia. Begitu pula dengan warga negara Indonesia yang ada di Eropa. Tapi mereka juga ingin satu hal yang sama, yaitu terkait dengan kewarganegaraan yang tentunya dari tahun sebelum-sebelumnya sudah dibahas dan dijanjikan. Ya, kebetulan kemarin kami habis mengunjungi beberapa negara yang ada di Amerika, di Eropa, Korea, Jepang, Malaysia, dan sebagainya. Setiap diaspora Indonesia yang ada di luar negeri mempunyai masalah yang berbeda-beda. Contohnya teman-teman kita yang di Amerika memiliki permasalahan terkait dengan hak waris atau hak kepemilikan sebagai orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang sudah berpindah ke warganegaraan, tidak bisa memiliki kepemilikan status atas tanah. Nah, mereka yang memiliki warisan tanah, mereka tidak bisa namanya ikut dimasukkan karena sudah berpindah ke warganegaraan. Itu yang pertama. Lalu yang di Hong Kong juga kepada PMI yang ada di Hong Kong, mereka merasa kurang fair terkait dengan fee yang ditetapkan oleh agensi, di mana agensi mendapatkan cut yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga mereka ingin apabila ada pertemuan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan agensi, PMI juga ikut dilibatkan agar kepentingan mereka juga bisa didengarkan. Begitu pula juga dengan di Malaysia, mereka mempunyai permasalahan yang berbeda.
bagaimana di Malaysia itu terkait dengan data, banyak sekali diaspora Indonesia yang tidak terdata. Bahkan datanya sudah outdated, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan proteksi dari kedutaan secara menyeluruh atau secara lengkap. Nah, melihat keluhan-keluhan diaspora ini, saya melihat ada satu hal yang menjadi concern dan yang selalu dijanjikan oleh seluruh caleg dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, yaitu adalah terkait dengan kedui warganegaraan. Di mana di Indonesia ini hanya mengenal dui warga negara hingga umur 18 tahun, habis itu harus memilih Indonesia atau yang di luar negeri. Dui warga negara di Indonesia ini hampir saya katakan agak susah untuk bisa dikabulkan. Kenapa? Karena setiap anggota DPR ini yang sudah jadi, mereka tidak dapat memilih dia mau di komisi berapa. Bisa di komisi 1, bisa di komisi 2, komisi 3. Yang mengatur terkait dengan dui warga negara adalah Kementerian Hukum dan HAM dan tentunya di komisi 3. Dan bagaimana dengan anggota DPR RI lain yang jadi melalui DKI 2 yang mempunyai dapil luar negeri tapi tidak di komisi 3, tentunya mereka tidak dapat menyalurkan aspirasinya untuk terkait dengan dui warga negara ini. Nah, saran dari saya dan saya yakin teman-teman diaspora lainnya juga akan setuju apabila dibentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia, di mana diaspora di seluruh dunia bisa menyalurkan aspirasinya. Kenapa? Mereka banyak sekali yang tidak terdengar. Bahkan kemarin saya ke Hong Kong atau ke Makau, mereka yang di Makau kadang-kadang merasa dianaktirikan. Mereka membuat laporan, menyalurkan aspirasinya. Kadang-kadang kalau nggak ada kenalan di dalam, agak susah untuk menyalurkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Dengan adanya Badan Nasional Diaspora Indonesia, diharapkan teman-teman di diaspora di Indonesia yang ada di seluruh dunia ini bisa terakomodir. Karena kita ngelihat sendiri bagaimana diaspora ini begitu solid di luar negeri. Mereka bisa mempunyai pemikiran kritis yang akan membantu bangsa kita, bukan hanya terkait diaspora, tapi membantu Indonesia dalam ekonomi dan pembangunan berikutnya. Nah, jadi begini, untuk terkait dengan cara mewakili sebagai anggota DPR mewakili diaspora Indonesia, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung dari kita ditaruh di komisi berapa. Kenapa? Karena pada waktu kita terpilih menjadi anggota DPR, kita tidak tahu kita ditaruh di komisi berapa. Komisi 1 terkait dengan internasional, pertahanan, intelijen, Kominfo. Komisi 2 tentang KPU, Bawaslu, Agraria. Komisi 3 polisi, jaksa, hakim, Kemenkumham. Komisi 4 pertanian, kelautan. Komisi 5 perdagangan. Komisi 6 BUMN. Komisi 7 energi. Komisi 8 dan seterusnya sampai komisi 11. Kita nggak tahu. Jadi bagaimana kita memperjuangkan diaspora? Kalau misalnya kita di komisi 1, kita enak, komisi internasional, kita bisa komunikasi dengan kedubes yang ada di luar negeri. Kalau misalnya kita di komisi 3, kita berkaitan dengan Kemenkumham. Kita mungkin bisa memperjuangkan terkait dengan dui kewarganegaraan yang dimaksud. Jadi tergantung kita di komisi berapa. Nah, apabila cita-cita saya ingin di komisi 3. Dan saya salah satu yang ingin sebetulnya agar dui kewarganegaraan itu juga bisa diundang-undangkan atau paling nggak diberikan ruang tidak mencapai lebih dari 18 tahun, dui warganegaraan terbatas misalnya sampai umur 30 tahun. Atau apapun itulah. Kenapa? Karena kebetulan saya juga punya keluarga yang di luar negeri yang juga sebagai diaspora di Amerika. Nah, harapan saya wacana untuk permintaan atau yang menjanjikan palsu terkait dui warganegaraan oleh hampir seluruh caleg diaspora yang caleg DKI 2 yang selalu digaungkan ini harus segera lebih disaring karena kita tidak tahu akan turun di komisi berapa.
Nah, isu nasional yang menjadi perhatian saya, kebetulan saya adalah seorang advokat dan cita-cita saya adalah di Komisi 3, saya ingin masuk ke isu penegakan hukum. Kenapa di penegakan hukum? Karena saya beranggapan kita nggak usah bicara terkait pendidikan, kesehatan, dan lain-lain kalau penegakan hukum di Indonesia masih berantakan. Nah, DPR RI ini memiliki fungsi penganggaran dan salah satunya adalah pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Harapannya apa? Harapannya masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keadilan bisa mulai mendapatkan keadilan, khususnya masyarakat tingkat bawah. Karena kita tahu sendiri ada fenomena seperti contohnya fenomena Kopi Joni, di mana masyarakat ke Kopi Joni untuk mendapatkan keadilan. Padahal ke sana juga agak beres, tapi mereka paling tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, saya juga ingin agar DPR RI dengan fungsinya sebagai pengawasan bisa memiliki klinik-klinik hukum maupun bisa memberikan pendampingan hukum kepada warga di DKI 2 khususnya, terus bantu ekonomi negeri kita, bantu Indonesia agar menjadi negara maju. Teman-teman, kebetulan saya adalah calon anggota DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 3. Jadi untuk DPR RI nanti di surat suara tidak ada foto. Jadi teman-teman nanti lihat di Golkar nomor 3 yang dicoblos adalah namanya Abraham Srijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CLA. Thank you.